Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sigit Arman, STMD selaku dosen pembimbing mata kuliah meteorologi industri. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan tentang materi yang berjudul interferometri. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahman Ahmad dengan NIM 2022 54038. Pengenalan. Interferometri adalah teknik pengukuran presisi yang menggunakan fenomena interferensi gelombang cahaya untuk mengukur jarak atau perubahan yang sangat kecil. Next. Apa itu interferensi? Interferensi terjadi dua atau lebih gelombang bertemu dengan membentuk pola gelombang baru dari hasil gabungan intensitas mereka. Yang pertama, interferensi konstruktif, gelombang bertambah kuat. Yang kedua, interferensi destruktif, gelombang saling melemahkan. Next. Prinsip dasar interferometri ada 4 prinsip. Yang pertama, sumber cahaya koheren dibagi menjadi 2 atau lebih sinar. Yang kedua, sinar-sinar tersebut bergerak melewati jalur berbeda dan kemudian digabungkan kembali. Yang ketiga, polanya menyimpan informasi perbedaan jalur. Dan yang keempat, analisis pola ini memungkinkan pengukuran presisi tinggi. Next. Jenis interferometri dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan banyaknya sinar. Ada 2, yaitu 2 sinar, Michelson, Max-Zehnder. Dan yang kedua banyak sinar, Fabry. Interferometer Michelson. Jenis interferometer terkenal dan sering digunakan ada 3. Yang pertama, membagi cahaya ke 3 jalur tegak lurus menggunakan pemecah sinar. Yang kedua, cahaya dipantulkan kembali dan digabung membentuk pola interferensi. Dan yang ketiga, penggunaan untuk pengukuran panjang dan pergeseran kecil. Next. Interferometer Fabry bekerja dengan pantulan berulang antara 2 cermin paralel. Ada 3. Yang pertama, menciptakan interferensi banyak sinar. Yang kedua, mencapai resolusi spektral tinggi. Yang ketiga, dipakai dalam spektroskopi dan penyetelan laser. Next. Interferometri laser memanfaatkan sumber daya laser yang koheren. Ada 3. Cahaya koheren dan monokromatik. Yang kedua, pengukuran dengan presisi sangat tinggi. Ketiga, digunakan pada meteorologi industri dan deteksi gelombang gravitasi. Next. Mekanisme kerja. Ada 4 mekanisme kerja. Yang pertama, cahaya dibagi ke 2 jalur. Yang kedua, salah satu jalur berinteraksi dengan objek lingkaran. Yang ketiga, sinar digabung kembali membentuk pola interferensi. Dan yang keempat, perubahan pola menghasilkan perubahan fisik. Next. Pola interferensi. Pola terdiri dari terang dan gelap sebagai hasil interferensi konstruktif dan destruktif. Pergerakan jalur satu sinar menyebabkan pergeseran pola dapat diukur. Next. Aplikasi interferometri. Yang pertama, ada 4 pengaplikasian. Dan yang pertama, astronomi, meningkatkan resolusi citra bintang dan objek langit. Yang kedua, meteorologi, ukuran nanometer permukaan dan komponen. Ketiga, seismologi, analisis gelombang gempa bumi. Dan yang terakhir, pengujian optik, kontrol kualitas lensa dan alat optik. Next. Kelebihan interferometri. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, presisi dan resolusi sangat tinggi. Yang kedua, pengukuran
tanpa kontak langsung. Ketiga, adaptif untuk berbagai panjang gelombang. Dan yang terakhir, keempat, mendeteksi perubahan suhu panjang gelombang. Next. Keterbatasannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sensitif terhadap getaran dan gangguan lingkungan. Yang kedua, membutuhkan sumber daya yang koheren untuk hasil optimal. Dan yang ketiga, analisis pola kompleks memerlukan teknik lanjutan. Next. Terakhir, masa depan. Ada tiga tren masa depan. Yang pertama, integrasi dengan cara optik untuk sensor compact. Yang kedua, interferometri kuantum dengan presisi lebih tinggi. Dan yang ketiga, terakhir, aplikasi di bidang biomedis dan nanoteknologi. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari interferometri adalah teknik kuat yang memanfaatkan sifat global cahaya untuk pengukuran alat ultra presisi. Aplikasi luas dan inovasi berkelanjutan menjadikan interferometri penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Sekian dari saya, semoga bisa membantu, dan jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.